Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Senin 27 Februari 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa penyelamat orang berdosa, bukalah hati kami untuk menerima ajaran-Mu. Semoga kami bertobat dari dosa dan memperoleh manfaat dari mati raga kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan ayat 46. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Maka raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyala ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit,
atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita hadir dalam upacara suci sakramen baptis, imam bertanya, "Apakah yang engkau minta dari gereja?" Iman. Jikalau meminta iman, berarti ia menginginkan hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Supaya orang memperoleh hidup yang kekal, maka ia harus mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya. Mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, kasihilah Allah melebihi segala sesuatu dan sesama seperti dirimu sendiri. Demikianlah yang dinyatakan perintah yang bersumber dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tuhan Yesus sendiri yang menghendaki. Tetapi antara tahu dan mau terdapat jurang pemisah. Orang Yahudi berpedoman keras pada hukum Taurat, sedangkan Yesus berusaha membuka mata hati kita terhadap pengabdian yang sejati. Hidup beriman berarti mau melihat Kristus pada setiap orang. Mencintai Kristus berarti diwujud nyatakan dengan mencintai sesama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang terkasih, pada masa Prapaskah ini pertobatan dilakukan karena adanya dosa. Dan jikalau kita berdosa, hendaklah kita melakukan pertobatan dengan pantang dan puasa, mati raga dan melakukan derma terhadap sesama. Itulah pertumbuhan dan perkembangan sekaligus kedewasaan iman kita sebagai orang Katolik. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, sakramenmu telah menyegarkan jiwa raga kami. Semoga kami selamat lahir dan batin, serta masuk ke dalam kemuliaan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.